untuk Bunda Trihastuti Saleh. Masih ada Bunda Trihastuti? Bunda Trihastuti masih ada? Ah ya, Mas, masih ada. ya. Baik. Bunda, akhir-akhir ini anak sulung beranjak balik karena balik ya, kurang bisa fokus untuk diberitahu. Selalu ada saja persoalan setiap hari. Gimana agar anak nurut, manut sama kita? Monggo Bunda Susan. Pakai wirid. Pakai wiridan. Anakku nurut-nurut, manut-manut, lembut-lembut padaku. Aku kayak gitu aja. Terus ditiup. Itu Bunda. Mana Bunda Triastuti? Biar bahagia Ya, dulu. coba buka kamera dulu Bunda Triastuti. Saya Ya, pick ya. Bunda Tri. Mana Bunda Tri? Bunda Tri bisa buka kamera ya. Bisa Kalau buka buka mic Bunda Tri. Bunda buka kamera. Misalnya tidak berkenan dimasukkan ke YouTube, saya juga tidak akan masukkan, hanya di pembelajaran ini aja, boleh gitu. Mungkin seperti itu Bunda. Jadi biar tanya jawabnya itu menyenangkan, itu langsung kayak gini. Eman-eman sih, karena kan menjawab pertanyaan tuh pakai energi besar loh teman-teman. Mana Bunda Tri? Muncul Bunda Tri. Bunda Tri, mohon dibuka kameranya atau mic-nya. Skip Bu, dulu. Ya, mana? maaf Bu, lagi menyusui. Oh, masih Ma- menyusui. Nah, Lagi oke. menyusui Bu. Enggak apa-apa kalau masih menyusui. Yang penting Bunda ada di sini. Iya apa Iya, tidak, apa jelas, apa gimana gitu ya. Oke ya. iya Oke. jelas Bun. Ya, oke. Anak sulung usia berapa, Bunda? 12 Bun. 12 tahun. Laki-laki apa perempuan? Bunda, Laki-laki. anaknya Laki-laki laki-laki atau apa perempuan? Bunda Tri? Ya, perempuan Bun. Perempuan. Ada ayahnya di rumah atau jauh? Di rumah Bun. Oh, bareng. Oke. Ya, karena ini sangat mempengaruhi Bunda, mempengaruhi jawaban juga gitu ya. Karena saya masuk ke wilayah Bunda saat menjawab ini. Oke. Anak Iya, sulung Bunda ya, tidak fokus diberitahu. Nah, setiap ada persoalan gitu ya, kemudian tidak nurut sama Bunda. Oke. Yang pertama Bunda, setiap ada tumbukan jurusnya wow keren. Gitu Bunda ya, iya. untuk menaikkan vibrasi gitu. Wow keren. Bunda setelah itu ambil napas. Lepaskan istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya yang salah. Bukan anak Bunda. Bukan anak. Harus sadari itu. Bisa paham Bunda? Iya Bun. Bunda mau ajaib? Mau? Mau Mau. Bun. Caranya ini, caranya. Jangan menyalahkan pihak luar. Ya, Di mana rezeki seperti itu. Jangan menyalahkan pihak luar, apalagi itu anak. Ya. Jadi iya Bun. wow keren. Wow kerennya kan proses tuh, keren apanya gitu kan. Nah, ambil napas. Karena tertumbuk kan, kuantum Bunda kan tertumbuk oleh peristiwa ya bandelnya anak gitu kan. Nah, logika Bunda bermain nih, anak kok kayak gini gitu kan. Nah, wow keren gitu, langsung tangkis dengan apa? Praktekkan ilmu mana rezeki yang telah kita pelajari ya. Energi baik yang telah kita download. Kayak gitu kalau saya. Setelah itu ambil napas. Lepaskan. Untuk apa? Menenangkan diri kita. Tenang, gitu kan. Setelah itu, Bunda mungkin bisa ambil air wudhu, sholat tobat, kemudian lakukan garputala, gitu kan. Nah, proses setelah untuk ini ya, sholat tobatnya, kan ada zikir sama wiridan tuh. Ya biasanya, kalau saya itu untuk hening dulu, gitu. Jadi tidak serta-merta memikirkan anak kok kayak gini, anak kok seperti itu, tidak. Tapi saya hening dulu, berhenti dulu gitu. Berhenti dari kegalauan memikirkan masa lalu. Masa lalu itu kan kemarin kan atau tadi anak yang bandel kayak gitu kan itu juga termasuknya masa lalu, gitu kan. Kita Ya, ada galau di situ kan. Nah, kita berhenti dulu, tenang dulu. Nah, muhasabah namanya Bunda. Muhasabah ya. Pada saat Bunda mau ambil garputala atau setelah garputala getarkan, kok belum nyaman juga karena kan kalau garputala itu enggak langsung jadi obat Bunda.
proses dulu juga ke kuantum, kayak salep gitu ya, kayak obat itu dia bekerja dulu di luka itu. Nah, garpu tala itu juga prosesnya kayak gitu. Maka prosesnya itu memang tidak 1 menit 2 menit, ada proses di sana penyembuhan luka batin Bunda, gitu ya. Oke, setelah garpu tala getarkan gitu ya, muhasabah di situ Bunda. Muhasabah, kemudian mulai ambil cermin ajaib. Kalau saya kayak gitu. Cermin ajaib yang pertama. Cermin ajaib yang pertama berarti di sini Bunda untuk bisa melihat anak kok seperti ini. Kemudian Bunda setelah itu kan anak seperti itu sebenarnya gambarnya kan dari Bunda. Anak itu adalah cermin gitu. Berarti saya kayak gitu kali dulu seusia dia gitu. Ya Allah, orang tuaku sakit hati kayak aku sekarang ini, gitu loh Bun. Paham nggak Bun? Dipermainkan. Paham, Bun. Nah, dimainkan di sana Bunda prakteknya. Harus berani jujur gitu. Harus berani. Kalau nggak berani kayak gitu ada garis kebenaran, ada keangkuhan, nggak masuk. Keajaibannya nggak masuk. Harus mau gitu. Ya harus mau berani gitu. Anak kok kayak gini. Nah, cerminnya muncul nih. Aku kali kayak gini nih di seusia dia, bahkan melebihi bandelnya. Kali saya dulu kayak gini. Ya Allah, aku menyakiti hati ibuku, aku menyakiti hati orang tuaku. Istighfarnya makin dalam tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya yang salah, ya Allah, saya yang salah, ya Allah. Itu bisa nangis Bunda jenengan. Bukan nangisi anak, tapi menangisi dosa-dosa sendiri. Itu yang Allah cinta Bunda. Kalau Bunda mau kabul, mau konektivitas ke anak, doanya kayak gini caranya. Anak enggak salah, yang salah saya. Walaupun sekarang ini secara logika yang salah anak. Tetapi secara kuantum, secara energi yang salah adalah kita orang tuanya. Karena yang sekarang ini terjadi adalah karena bibit masa lalu. Kayak gitu Bunda. Masa lalu Iya, Bun. berarti di masa seusia dia. Aku kali yang kayak gitu lebih menyebalkan kali ke orang tua. Ya Allah, ampuni aku yang salah. Terus Bunda kayak benar-benar merasa berdosa sama orang tua. Terus kirimkan doa ke orang tua. Kirimkan dengan tulus gitu kan ke orang tua. Kemudian kirimkan sampai plong nyaman. Terus hati tidak menyalahkan anak. Baru setelah itu Bunda nanti doa. Doanya kayak gini. Saya pernah praktek soalnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Udah rembes nangis kayak gitu kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allah, Engkau yang maha suci ya Allah. Tapi kan kita udah turun dulu garis kebenarannya. Kan enggak nyalain anak, Iya, yang Bun. salah saya gitu. Jadi kalau mau praktek ilmu magnet rezeki itu tuh harus khusuk gitu Bunda. Bener harus khusuk gitu. Ya, harus kusuk di situ mencermati. Kalau menurut saya sih kalau benar-benar terluka gitu ya, bisa banget sih kusuknya gitu karena kan pengen sembuh gitu kan ya. Jadi damai banget di sana, wis tenang banget kayak gitu kan. Udah setelah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allah, Engkau maha suci ya Allah. Engkau maha suci subhanallah. Anakku juga suci. Nah, kan anak enggak salah. Yang salah saya, yang salah kita orang tuanya. Anakku juga suci. Bunda di sana munculkan anak baik, anak soleh gitu. Nggak ada kebencian sedikit pun ke anak enggak. Apalagi anak kita sendiri. Udah di situ kasih sayang yang ada, ketulusan yang ada gitu kan. Saya yang salah ya Allah. Engkau yang maha suci, anakku suci gitu. Saya yang salah ya Allah. Dengan sucinya Engkau ya Allah dan bersihnya hati anak saya. Dengan sucinya Engkau dan sucinya hati anak saya, jadikanlah anak saya berubah dari kelakuannya tadi yang kayak gini, perbuatannya yang seperti apa kan Bunda yang tahu ceritanya, ya kan? Cerita detailnya. Nah, Iya. setelah itu ceritakan dengan sucinya Engkau ya Allah dan sucinya anakku, maka ya Allah Engkau jadikan anakku berubah dari yang seperti apa menuju ke kesucian, kebaikan. Itu makbul loh Bunda. Al-Fatihah kirimkan ke anak cahaya Al-Fatihah itu. Ya, sambil nanti setelahnya ayat Garbutala Bunda getarkan. Nah, ayat Garbutalanya ketunjuknya itu pertama yang positif apa tidak positif.
Kalau sudah positif, di sana menandakan ada surga, ada kebaikan, ada tanaman, ada buah-buahan, itu baik, berarti langsung getarkan, langsung dibacakan. Kemudian dirasakan bahagianya, bahagia itu kirimkan ke anak. Gitu, Bun. Iya, Bun. Kirimkan, iya. Agar apa? Jiwa Bunda memaafkan ke anak. Kalau sudah Ya, memaafkan, itu Bunda nanti didengar omongannya sama anak. Dek, adik belajar ya sekarang. Oh iya, Dek, tolong ya, Mama dibantu untuk ini jagain adik. Oh iya, Mas, siap gitu. Karena apa? Bunda udah rilis, udah tersambung energinya ke anak, udah memaafkan. Tapi kalau Bunda masih dongkol, Bunda masih marah, Bunda masih kecewa, itu terhalang, Bun. Terhalang gitu. Apalagi maaf bentak ke anak, itu sarafnya ada yang keputus. Jadi anak dipanggil aja diem gitu, nggak mau, nggak respon. Kalau logikanya Mama juga jahat sama saya gitu kan, Mama juga kayak gitu bawel sama saya gitu kan. Dalam hatinya mungkin kan ya ya, Bun. mengatakan gitu, aku sebel, aku nggak suka, tapi diem aja kayak gitu kan. Tetapi kalau kita udah rilis, udah tulus gitu, ya misalnya manggil pertama, ya manggil, nak, sini nak makan, kok diem aja. Gimana nak, mau dipanggil ibu kok enggak jawab, ya kan dipanggil orang tua, baiknya nyaut ya gitu kan, baiknya jawab ya, oh iya mama apa, masih asik lihat HP. Baik mak, mau ikut Iya, makan bareng kayak gitu. Itu cara menetralkan. Ya jadi akhirnya energi bunda ke anak satu sama terhubung. Kenapa sih tidak nyambung ya perintahnya orang tua ke anak, karena masih ada perisai di orang tua bunda. Sip ya, paham iya, ya? Bun. Iya, Wah ya, keren sekali paham, Bun. praktek. Nanti itu Iya, Bun. diterapkan ke suami, terapkan ke keluarga yang lain. Terutama sih Iya, memang Bun. triangle miracle pun yang satu rumah, triangle Iya, miracle pun. Jadi nanti tercipta baiti janati itu sangat mudah dengan cara-cara kayak gini. Jadi kita yang turunkan dulu sampai ego-ego kita itu tadi. Jadi kan lapisan pertama kemarahan itu sudah dilepas ya. Kemudian keinginan didengar oleh anak ya, kemudian dihormati oleh anak itu juga bisa dilepas ya, enggak apa-apa karena aku juga kayak gitu kali gitu kan. Akhirnya kita enggak emosi gitu kan, enggak muncul emosi di permukaan karena udah turun tuh keinginannya, lalu egonya juga untuk perlahan-lahan dilepas dengan apa? Cara zikir tadi itu keren banget Bun, dan anak nanti akan mudah belajar besok lagi ndak kayak gitu karena udah disentuh kuantumnya, udah disentuh rasanya, dan berubahnya itu progresnya sangat baik. Tek 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 tek, nanti bahkan insya Allah bisa menghargai bunda, memuliakan bunda, bahkan merawat di masa usia ndak mudanya bunda gitu, di usia tuanya kita gitu ya, walaupun kita iya, Bun. kuat gitu, sehat, kita kan udah berlatih terus ya. Bismillah kita sehat, kuat, nanti menghadap kepada Allah pun dalam kondisi ibadah terbaik. Bismillah kita selalu doa kayak gitu ya. Tapi Amin. anak-anak care sama kita, bawain oleh-oleh, belikan makanan, ya, kemudian belikan apa sih yang kita mau kayak gitu ya. Jadi kayak anak saya kemarin, saya mau cerita, tapi jamnya di dalam, dibelikan jam, dibelikan jam bagus ya oleh Mas Gilang. Karena itu tadi udah connect gitu kan. Jadi akhirnya mami mau po, ibu mau po ini jam bagus gitu. Ya kalau dibelikan mau mas gitu. Karena dulu pernah waktu Mas Gilang ngasih apa ya kan jualan ibu ya. Kemudian ada esnya, saya sempat menolak dibuatin, padahal dibuatin. Ini untuk ibu ya dicoba. Kok ada esnya, Mas? Aku enggak ya gitu. Tapi kok saya terngiang-ngiang ya anakku mau ngasih ya, kok saya nolak gitu kan. Akhirnya kemarin pada waktu ditawarin tak belikan jam ya ya Bu gitu kan, akhirnya iyain aja terus tak pakai terus gitu. Senang banget sih bunda ya, walaupun harganya 600.000 ya atau berapa, anda terlalu mahal banget gitu kan, tapi ya itu sebagai baktinya anak gitu ya, dan kita istilahnya sambut dengan baik ya, alhamdulillah kayak gitu bun caranya. Sip ya, apalagi anak sendiri Bun, keluarga. makasih banyak. Sama-sama, gampang kok prakteknya. Yang penting memang benar-benar mau untuk praktek. Karena turun garis kebenaran tuh udah mudah-mudah ya. Tapi kalau dipraktekkan mau menciptakan surga, bismillah, nanti Bunda bisa. Ya, Ya, alhamdulillah. Silakan Bunda Pita lainnya. lanjut dari Bunda Suci. Ya, Mbak Suci sudah Bunda tadi. Suci. Ini Silakan Bunda anak Suci. kalau pulang pondok kenapa jadi gemes, marah-marah?
apa harus dirilis ya? Anaknya dirilis. Mm-mm. Keinginannya banyak, pengharapan ke anak banyak, tapi anaknya santai. Berarti ekspektasinya ketinggian itu, Mbak. Iya. Ya, silakan Bunda Susan. Oke. Anak kalau pulang pondok kenapa jadi gemes? Gemes dicubit bunda, gitu, gitu. Aku kangen, aku gemes gitu kan. Nah, tapi gemesnya ini kok marah-marah ya? Apakah harus dirilis ya? Keinginannya banyak, pengharapan ke anak banyak, tapi anaknya santai. Oke, jadi gini Bun, gemesnya ini kan kayak gini Bun. Mungkin, mohon maaf ya, kita kan harus koreksi ke ini Bun, daleman kita gitu, daleman bunda. Karena ini bisa cepat nyampe ke anak gitu Bun. Ya, apa sih yang ada di daleman kita? Di daleman kita itu terutama di rasa. Nah, Bunda cek itu. Bunda ada rasa tidak nyaman apa nih ya di 1 bulan kemarin selama anak di sana gitu kan. Itu pertama Bun. Maka kan perlu istilahnya di sini untuk istighfar, untuk mindfulness, untuk terapi Al-Qur'an, untuk masuk gua keajaiban itu sangat diperlukan Bun. Ya, diperlukan untuk nanti connect ke anak-anak kita yang masih ada di luaran jangkauan kita ya secara fisik, itu nanti akan mudah ya. Satu, berarti Bunda untuk cek daleman Bunda ya. Alhamdulillah Bunda rutin berlatih, insya Allah nanti akan tertata rapi energinya ya pertama. Kemudian yang kedua, Bunda harus sadari anak-anak yang di pondok lainnya ya, itu juga membawa energi tidak positif bermacam-macam Bunda. Bermacam-macam loh Bunda. Ya, ada yang A dengan B ya, mungkin ya pandangannya tidak menyenangkan. Ada yang membuat gap gitu kan, membuat grup-grup gitu kan, saling ngomongin, mungkin saling menjatuhkan, saling menyindir gitu Bunda. Ya, kemudian apalagi yang sana iri, yang sini kayak gimana. Nah, kemudian terkena apanya nih? Terkena kayak energi negatifnya itu ya, yang namanya energi vampir gitu ya. Energi vampir, energi tidak baiknya itu tertular, keserap gitu. Karena kan masih anak-anak ya, ndak bisa berlatih maksimal di magnet rezeki, belum tahu bentengnya Bunda, belum tahu bentengnya. Jadi memang rawan gitu, rawan sekali. Rawan memang terkena energi-energi tidak baik di luaran gitu ya. Nah, makanya Bunda netralnya bagaimana? Sering kirimkan Al-Fatihah di samping Bunda untuk menyembuhkan diri sendiri. Itu Bunda nanti akan bisa terkirim ke anak, itu nanti nyaman. Lalu yang kedua penting Bun, proyeksi Bunda selama Bunda di rumah untuk anak itu adalah doa terbaik. Apalagi pakai rasanya bahagia, rasanya menyenangkan. Gambarnya di sana anak tersenyum, anak sehat, anak rajin belajar, itu nyampe Bunda. Pulang itu nanti kangen sama Bunda gitu kan, kangen. Dan tidak membuat ulah gitu ya, ulah yang menggemaskan menggemaskan tidak baik gitu ya, enggak. Jadi itu Bunda ya, disadari itu. Kemudian Bunda ajak komunikasi, ada apa sebenarnya di sana. Nah, kalau hubungan Bunda dengan anak itu dekat, nanti anak akan cerita Bun. Nah, kalau udah cerita itu enggak marah-marah ya. Bismillah, seperti itu ya. Yang keinginan banyak kan Bunda sucinya ya, pengharapan banyak ke anak. Nah, ini Bunda, kalau Bunda keinginannya banyak, Bunda ini menyiksa Bun. Jadikan keinginan itu LOP Bunda. Jangan melekat, aku ingin anak kayak gini, aku ingin anak kayak gini. Jangan, rilis aja Bun. Doakan, LOP kan, rilis. Jadi Bunda akhirnya nanti kosong ya, kosong, ringan berjalan. Apalagi Bunda kan di kehidupan kayak saya, kayak kita semua ya Bapak Ibu ya yang di sini ya, itu kan beban kehidupan kan cukup banyak gitu kan. Nah, ditambah keinginan-keinginan yang menggelayut ya, itu sangat tidak mudah di perjalanan kehidupan kita. Akhirnya memicu ada spiritual matter yang kurang positif nanti di dalam diri Bunda Suci. Yang ini pengaruh lagi nanti ke anak, karena kan satu keluarga itu energinya satu sama terhubung itu cepet banget Bunda, cepet banget ya. Makanya inginnya Bunda yang banyak itu wujudkan ke LOP lalu TSL. Dan skill ini perlu dilatih teman-teman Bunda Suci ya. Seni TSL ya, TSL ini kayak yang di istilah lain itu letting go gitu ya. Kayak saya belajar di metafisik yang lain itu ya, yang di psikotronika dan kemudian ada di hipermetafisika, itu kayak letting go. Istilahnya
rilis ikhlas gitu kan. Saya terima, saya syukuri, saya lepaskan TSL. Biar Allah yang maha tahu jalannya yang akan merealisasikan gitu Bunda. Mau seperti apa, mau kapanpun, yang penting saya proyeksinya baik, yang penting saya sudah ikhtiar. Lalu lepaskan. Tapi kalau Bunda malah dipegangin terus, saya inginnya ini dek, kamu tuh harus kayak gini dek, kamu harus seperti ini dek. Itu justru anak menjadi tidak nyaman gitu Bunda. Ya, dan anak pengennya santai gitu kan, tidak mendengarkan gitu kan. Tapi kalau Bunda rilis ya, kemudian Bunda kayak berteman gitu ya, berteman dengan anak, nyambung nih energinya gitu kan. Apalagi mau tahu nih ya, hobian anak, kebutuhan anak, misalnya anak kok senangnya, misalnya masih senang game ya. Ya udah di ini dulu dilihat kok gamenya bagus banget sih Dik gitu kan. Tapi setelah itu dinasehati. Gitu Bunda caranya. Jadi tidak dengan tekanan-tekanan atau membebani. Nanti anak jadi cuek gitu kan. Nah, di sini Bunda mengatakan anaknya santai. Sebenarnya itu adalah sebagai pembelaan diri aja gitu. Sebenarnya di dalamnya tuh ini gimana sih mami gitu kan. Ya kan gitu. Akhirnya apa diajak bicara nggak mau ngomong gitu kan. Berasanya pengen jauh aja sama kita. Gitu. Jadi Bunda harus tahu kehobian anak apa gitu kan. Ya, terutama sih doa-doa kita ya para orang tua ya, dan makanya penting sekali ayaswi. Kalau saya itu ayaswi itu jadi andalan gitu ya. Kemudian proyeksi baik setiap selesai sholat. Hidupku telah terbaik ya Allah, tentang uang tarik ya, tentang rezeki tarik, tentang konsumen, tentang pelanggan, tentang resi tarik gitu kan. Ya, di samping ada jurus wirid ini ya, setok uangnya gitu kan, dikerjakan. Kemudian pada waktu salam gitu kan, itu kan juga penarik rezeki tuh ya. Ikhtiarnya yang Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, Zul Kuwatil Matin Urzuk nih. Saya biasanya seperti ini ya, berdatangan nih uangnya, resinya kayak gitu kan. Ya apa saja yang ingin ditarik seperti ini. Ya kemudian setelah itu laris, lancar, laku langgeng. Apa nih usaha kita gitu kan. Nih yang di setelah sholat ya. Nah, kemudian hidup hamba telah sempurna. Nah, setelah sempurna ini tentang anak, tentang suami, tentang keluarga, semua mendekat dirangkul. Wah enak banget Bunda, enak banget gitu. Ada kan sholat berjamaah di rumah, usahakan. Kalau saya ada Asmaul Husna di setiap pagi, ini merekatkan sekali ya, jalinan rasa ya di dalam satu keluarga itu. Kemudian al-waqiahnya 1 pekan sekali. Kalau dulu setiap habis maghrib ya, itu saya baca liqo bareng satu keluarga. Tapi sekarang tidak memungkinkan. Akhirnya saya terapkan Asmaul Husna pagi. Kalau liqo itu kan bacaan Al-Quran gitu ya, bersambung. Berbuka. Ya, alhamdulillah. Gitu ya, Bunda Suci. Ada lagi Bunda yang mau disampaikan? Silakan. Ada? Silakan. Oh sudah. Oh iya. Alhamdulillah. Iya. Tinggal tadi PR-nya Bunda Amri Ratna ya. Oh iya Bunda Amri. Bunda Amri Ratna nanti di grup juga bisa. Boleh. Bunda Coba Pita nanti. bisa screenshot ya untuk pertanyaannya, nanti dikirimkan ke di grup, lalu jawabannya di tag gitu ya, di tag. Pertanyaannya masih ada Bunda? Pertanyaannya yang Bunda Amri. Bunda Amri. Ya, nanti saja Bunda karena belum respon. Iya, orang ini masih ada namanya tapi tidak respon. Di foto aja, di foto. Oke. Ya. Alhamdulillah sudah selesai kita di penghujung acara. Ya, insya Allah kita akan berjumpa lagi besok malam di ruangan RFF dan LOP. Dan teman-teman sekalian, hari Jumat malam Sabtu kita memiliki Zoom keajaiban, yaitu membahas sebuah keajaiban ya, dimana nanti tidak hanya sekedar materi jurus yang pernah disampaikan oleh Pak Anas saja, tapi kita akan belajar dan praktek bareng-bareng bagaimana masuk goa keajaiban untuk menghasilkan itu tadi miliaran. Siapa coba yang mau miliaran dapat penghasilannya? Saya. Nah,
Iya, insya Allah kita semuanya akan menjadi ajaib dah. Dengan investasi terbaik ya, suka-suka dari teman-teman semuanya. Nanti silahkan bisa menghubungi kepada Bunda Dina dan mengkabarkan ya, ada pembelajaran ini dengan investasi, donasi yang paling murmer gitu ya kepada teman-temannya supaya kita bisa mengajaibkan orang lain gitu. Manakala kita tidak fokus sama keajaiban sendiri, insya Allah itu malah lebih cepat gitu ya. Misalnya ya, kita punya tetangga yang ada ketidakmudahan dengan anaknya juga sama gitu kan. Meskipun anak kita ya masih belum baik-baik saja gitu kan, tapi ketika kita infokan kepada orang lain bahwa ini loh ada pembelajaran yang ajaib, kita bisa ajaib bareng-bareng gitu kan. Nah, insya Allah nanti teman-teman juga akan mendapatkan keajaibannya itu double gitu, karena ada filter energi ya, energi yang lain selain teman-teman berdonasi atau bersedekah untuk diri teman-teman sendiri, teman-teman dapat energi mengajaibkan orang lain itu malah lebih cepat lagi gitu ya. Silahkan. Nah, memang kalau untuk urusan LOP kepada manusia ya itu lebih tidak mudah dibandingkan dengan LOP untuk finansial atau kepada barang gitu kan. Misalnya tadi Bunda Suci ada ketidakmudahan di anak, kemudian Bunda Amri juga ada ketidakmudahan di wali murid, tapi bukan berarti itu kita tidak bisa bergerak mengusahakannya. Insya Allah semua ada jalan keluarnya manakala kita yang pertama adalah yakin dan percaya gitu. Karena keajaiban tidak akan terjadi apabila teman-teman tidak yakin dan tidak percaya gitu. Masih ada di ranah logika. Karena ini bukan pembelajaran tentang bagaimana ilmu pasti ya, hitung-hitungan kayak matematika pakai logika, itu tidak, tapi karena ilmu goib gitu ya, magnet rezeki itu sebenarnya ilmu goib, karena kita harus dituntut gitu ya kalau mau ajaib itu masuk ke dalam dunia kuantum. Nah, salah satunya adalah masuk ke gua keajaiban. Nah, kalau teman-teman belum paham apa itu gua keajaiban, saya sangat merekomendasi untuk ikut Zoom ini. Infaknya berapa silahkan nanti hubungi saja kepada Bunda Dina gitu ya. Bunda Dina siap ya ada di ruangan ini juga. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Besok malam kita akan belajar di ruangan RFF LOP dengan tema yang menarik ya, yang sudah disiapkan oleh Bunda Susan, bagaimana kita mewujudkan LOP biar cepat merealita gitu ya. Bagaimana sih gitu, apa sih caranya supaya LOP kita itu cepat merealita gitu. Kadang memang saya rasakan sendiri begitu sehari ada yang langsung merealita gitu. Itu ya itu tadi berpulang kepada keyakinan kita, kemudian sekehendaknya Allah gitu. Nah, supaya Allah itu berkehendak ya kitanya yang yakin dulu aja gitu, sambil itu menjalankan seluruh paketan lengkap dari jurus-jurus MR, misalnya bahagia, jangan ada mengeluh, disiplin kata, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Awali dengan mindset milioner yang sudah saya rangkum tadi, dan nanti kita bawa ke ruangan gua keajaiban. Nah, insya Allah cepet banget kok ya. Nah, kalau misalnya Bunda Susan butuh bertahun-tahun sampai menjadi miliarder, kalau teman-teman semuanya kalau yang yakin dan prakteknya sungguh-sungguh, insya Allah nggak sampai bertahun-tahun ya Bunda Susan ya. Nggak sampai. Enggak Karena udah nyampe. ketemu jalannya, udah ketemu, Iya. udah dibukakan. Ibaratnya saya dulu kan belajar sendirian, nah sekarang kan udah bareng-bareng. Jadi udah dibukakan ini apa jalan kayak di hutan yang luas itu kan udah dibukakan nih. Oh, alurnya ini kayak gitu loh Bunda. Ya udah dibukakan Pak Nas, udah dibukakan oleh kita di sini. Kayak saya kan praktek udah sebenarnya sebelum Magnet Rezeki udah praktek, karena Magnet Rezeki kan ada tahun 14 ya. Saya belajarnya 2015. Nah, sebelum itu saya udah belajar juga ilmu-ilmu gaib kayak Bunda Pita ngomong itu kan. Ilmu gaib. Iya. Ya, 2015 awal MR ya Bunda ya. iya 2015 awal baru awal gitu, karena kan lahir 2014 gitu kan. Nah, saya udah ngikutin Pak Nas 2015. Jadi Iya. 1 tahun setelah lahir gitu. Nah, mulai belajar ilmu metafisika kayak gini, ilmu gaib dari 2007 saya, 2007. Iya, iya. Iya, yang pertama di Semarang, ilmunya psikotronika gitu. Tapi sekarang beliau sudah wafat, udah meninggal. Ya, Iya. semoga Tapi saya lapang pahamnya kuburnya. metafisika itu berkaitan dengan membahas jin-jin gitu Bunda. Ada, memang Bun. Oh, Iya, ada. jadi ya karena ada jurusnya yang ruqyah itu kan, yang
pengobatan dan juga ada nangkep ini juga, nangkep jin ditaruh di botol gitu. Tapi saya Kayak sinetron gitu ya Bunda ya ya. betul, tapi saya enggak tertarik ke arah itu Bunda, enggak tertarik gitu. Tapi memang pernah didatangi juga gitu, pernah gitu. Jadi penampakan tuh lihat, tapi karena saya sering baca Al-Quran secara jahar, Al-Waqiah, Al-Hadid, itu saya enggak takut gitu. Enggak takut kayak muncul gitu ya. Ya udah kayak saya injek gitu. Karena kan bentuknya kayak anak kecil gitu kan. Ya kali itu tuyul ya. Jadi saya injek gitu. Kok saya enggak takut sih, tapi itu kayak di mimpi gitu. Karena kayak munculnya itu di dalam mimpi gitu Bunda. Enggak secara nyata. Kalau secara nyatanya pernah saya juga didatangi di depan. Nih kok anak kecil lagi Bunda. Ini anak kecil mau maghrib gitu kayak godain gitu kan. Wah, saya mau ini kejar kan. Ternyata ke hutan yang ke arah di barat itu loh Bunda, itu kan barat rumah saya kan hutan itu kan. Ya. Nah, Pak Herman guru saya di Semarang itu ngebel, jangan no, jangan dikejar gitu kan. Kamu itu nanti malah nggak pulang gitu. Jangan dikejar gitu. Ah, saya penasaran kok Om kayak gitu kan. Jangan gitu. Seperti itu Bunda. Di antaranya ada kayak gitu. Ya karena akhirnya kan saya bisa tahu ilmu ruqyah itu seperti itu halnya, urutan-urutannya. Tapi saya nggak tertariknya di bisnis. Karena ada ilmu bisnisnya di sini di wilayah beta. Nah, di sini ada energi beta di pundak kanan. Nah, saya senangnya pengembangan bisnis kayak gitu Bun. Tapi saya bisa ruqyah juga. Akhirnya ruqyah itu saya terapkan ada di terapi, karena ruqyah itu sebenarnya terapi. Dan tidak per orang saya mengerjakannya karena saya disibukkan dengan banyak kegiatan gitu kan. Kegiatan apa, berbisnis yang muncul banyak energinya di beta untuk bisnis gitu kan. Tapi ilmu ruqyah paham gitu. Dan saya sudah mencoba mau fokus ke ruqyah kayak jangan kamu di bisnis aja, ruqyah itu untuk kamu tahu aja gitu kan. Ada suaranya kayak gitu organisasinya gitu kan. Kamu itu di bisnis aja yang utama gitu kan. Ya udah saya jalani, tapi selanjutnya akhirnya berkonsepnya terapi karena berkenaan dengan orang banyak itu lebih mudah gitu bagi saya daripada satu persatu. Kan masing-masing orang kecerdasannya beda-beda. Ada yang senang pengobatannya itu one by one gitu kan. Nah, tapi kalau saya senang kolektif gitu. Ya. Kayak gitu udah. Sampai Ya. pernah didatangi juga di dalam mimpi gitu ya, ada sesosok yang begitu tampan gitu ya. Oh, tapi beliau itu ndak senonoh itu ndak, bilangnya sayang sama saya, menjaga gitu kan. Ya bisa jadi itu akhirnya menjadi teman terbaik. Teman terbaik ya, yang selalu saya rasakan tuh ada sahabat gitu ya. Ya bisa jadi itu adalah amalan-amalan yang saya kerjakan gitu kan, dan merasanya saya tidak pernah sendirian walaupun saya misalnya ada di ruangan nih di gudang timur atau di gudang barat ya, di lokasi ngaji itu kan, seminar itu ya, saya rasanya kayak banyak teman gitu, udah takut udah apa, ramai banget kayak gitu. Di situ betah sampai bermalam-malam, sampai malam banget jam 2 jam 1 enggak apa-apa. Seperti itu karena belajar ya, akhirnya alhamdulillah sih ada banyak kebaikan dari Allah. Nah, teman-teman semua nanti sesuai dengan passion teman-teman ya. Passionnya adalah di magnet rezeki, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Rezekinya apa nih? Uangnya ya Bunda Suci itu. Ya, uangnya banyak mana? Iya, udah tarik uang ya. Jadi yang di Arta MR ini banyakan seneng tarik uang Bunda Pita. Baik yang bapak-bapak sama ibu-ibu sama senangnya tarik uang. Oke, silakan Bunda Pita, ada Silakan. lagi. Kalau mau sekalian ditutup boleh. Oke, ya closing statement. Ya, teman-teman semua bertahan 31 orang, keren sekali ya. Semangat untuk belajar. Teman-teman semua, bagaimana sih caranya untuk kita mudah sekali realisasi kayak ngalir gitu ya, kayak air zam-zam gitu ya, datang terus keajaibannya. Nah, saran saya teman-teman, untuk bisa di posisi vibrasi energi teman-teman itu bahagia terus. Bunda yang bahagia kayak apa sih gitu? Contohnya kayak gini, kayak Bunda Pita ya. Mohon maaf ya Bunda Pita ya. Misalnya kan tanggal tua kan rasanya kok tanggal tua ya ini ya, kan kurang bahagia ya Bunda ya. Nah, saat tanggal muda kan bayaran nih, kan tentu kan pada senang. Yang pembisnis misalnya dapat profit di luar ekspektasi kan senang.
Kalau yang pegawai misalnya pas setelah gajian pegang uang. Nah, rasa senang itu ya, itulah rasa senang di atas 200. Teman-teman pertahankan rasa itu walaupun pegang uang ataupun tidak pegang uang gitu. Nah, dipertahankan di situ di atas 200 gitu kan. Di atas 200 bahagia tanpa syarat itu di atas rata-rata. Rasanya bagaimana? Seperti rasanya sebagai pembisnis kalau profit besar atau profit ada di tangan, rasanya kayak apa? Senang banget, syukur di atas rata-rata, bahagia. Nah, bahagia, syukur, senang itu pertahankan pagi, siang, sore, malam. Nah, Bunda, gimana kalau aku ada tumbukan? Gimana pun kalau aku ada yang menghina? Izinkan diterima, sambut, izinkan ada, hadir, enggak apa-apa, wo keren gitu. Kan enggak Bapak Ibu aja, saya juga kadang sering terima suara ting 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 gitu. Oh, keren kayak gitu aja kan. Nah, setelah itu ya ya sudah saya terima, kali itu aku yang tidak tepat gitu kan. Udah kita turun aja garisnya gitu kan. Setelah itu kita baca ada Asmaul Husna, kita bisa setelah itu ada privat terapi LOP masuk untuk menetralkan yang tidak nyaman, ada sadar nafas kayak gini gabung. Nah, itu untuk menetralkan tuh ya. Ada rumput-rumput ilalang, ada tempelan-tempelan dari debu-debu yang ada di kuantum kita kayak gitu kan. Itu dibersihkan. Akhirnya plong kembali. Nah, di atas rata-ratanya bahagianya terjaga. Pada waktu sendirian belum sempat ada kelas nih misalnya, teman-teman bisa usahakan sendiri untuk bisa releasing. Nah, dengan ada kartu tala, sholat tobat gitu kan, kemudian juga istighfar, turun garis kebenaran dengan zikir kayak tadi yang saya sampaikan gitu kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sambil diproses di dalam diri gitu. Kemudian teman-teman semua bagaimana menjaganya kembali, ini keren sekali. Ya, saya sarankan teman-teman untuk bisa releasing dengan napas 5 menit aja, 5 menit, enggak panjang teman-teman. 5 menit di setiap selesai sholat. Tahan, lepaskan. Tarik lagi, tahan, lepaskan. Kalau bisa 9 kali. 9 kali itu di 24 jam. Misalnya setelah sholat kan 5 kali. Ya, ini maintenance-nya di rumah teman-teman ya. Setelah sholat kan 5 kali ini sholat wajib. Kemudian sholat duha, sholat tahajud, bangun tidur, mau tidur sama bangun tidur, usahakan ya. Kemudian pada waktu mau tidur kan udah ambil napas, lepaskan, lakukan LOP. Setelah baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kemudian baca ayat kursi gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan ada ini ya, apa namanya, sadar nafasnya kan tadi udah gitu 5 menit. Nah, kemudian mulai baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ayat kursi dan lain-lain. Lalu setelah itu LOP, gambarkan videonya yang Bapak Ibu inginkan agar besok mewujud nyata mudah gitu. Nah, pada waktu bangunnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Nah, setelah itu ambil napas, tahan, lepaskan, ambil lagi, terima kasih ya Allah atas nafas ini yang menjadikan aku sehat dan semakin sehat, lepaskan, ambil lagi, terima kasih ya Allah atas rezeki yang Kau berikan hari ini ya Allah, dan aku semakin bermagnet rezeki, aku semakin kaya, aku semakin berdatangan rezekinya, lepaskan, ambil lagi sampai 5 menit, lalu doakan orang lain itu walaupun sekilas gitu ya. Nah, nanti lamanya kan setelah sholat tahajud gitu teman-teman, atau sholat subuh misalnya tidak sempat tahajud, karena kan tahajud memang sholat sunnah ya, tetapi kalau dijalankan rutin itu keren sekali, keajaiban berdatangan. Sip ya, seperti itu ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk praktekkan, yakin teman-teman itu keajaibannya datang terus itu. Yang saya kemarin rasakan tiba-tiba itu ya, yang partner bisnis saya itu yang tiba-tiba lembut sekali kayak gini, bunda kayak gitu, padahal tadinya galak luar biasa, ketus banget itu sampai berubah bener-bener. Alhamdulillah, itu hanya batin saja saya. Alhamdulillah itu connect banget gitu ya. Dan juga resi, Masya Allah ini banyak sekali penjualan di buku juga, luber-luber penjualan di mana-mana. Alhamdulillah. Nah, itu teman-teman ya, kerjakan semua. Ya, kerjakan semua di samping LOP yang saya telah
sampaikan ke teman-teman, praktekkan semaksimal teman-teman bisa karena teman-teman butuh ajaib ya. Nah, besok ya di Kamis malam Jumat ya Bunda Pita ya. Itu akan ada kelas ya dan di dalamnya ada masuk ke gua keajaiban. Lalu nanti saya akan ajarkan LOP dengan cara memberikan keuntungan 10 macam keuntungan kepada dia dengan septok. Kepada siapa? Konsumen-konsumen yang teman-teman mau target, ini yang bisnis ya. Kemudian misalnya yang pegawai ya mungkin di mana yang akan ditarget ya. Ditarget itu misalnya pekerjaan atau mungkin ada hajat atau ada keinginan gitu ya. Ada doa yang istilahnya di sini nih saya akan pengen disukseskan. Nah, itu bisa. Malam Sabtu ya, mohon maaf ya. Malam Jumatnya RFF LOP ya Bunda. Besok malam RFF. Besok RFF berarti malam Sabtu ya. Nah, itu akan dibahas Bunda Pita nanti sampaikan gua keajaiban, saya lanjutkan dengan prakteknya. Praktek dengan ada visualisasi, kemudian ada disampaikan ke target, termasuknya itu set-top ya. Kenapa harus 10? Karena agar nanti terdorong lagi, kemudian setelah itu nanti akan ada tekniknya kembali gitu, dengan jaring, dengan cahaya dan lain-lain, kemudian nanti bisa ditarik. Keren sekali pokoknya teman-teman. Dan ini dalam hitungan hari, kalau yang saya rasakan dalam hitungan hari itu kan tiba-tiba kayak muncul ajaibnya. Nah, yang mau tahu ya silakan untuk segera menghubungi Bunda Dina dengan ekonomis sekali teman-teman. Padahal di luaran ya kelas-kelas seperti ini minimal 450.000 minimal gitu, minimal. Ada yang sampai 600, 800 gitu. Karena ada bimbingannya kan 1 pekan gitu ya, tanya jawab. Nah, silakan di sini adalah untuk bisa menguji keikhlasan teman-teman aja dengan sukarela, karena pada waktu tidak berdonasi itu nanti bawah sadarnya menjadi sepele, gratis kok, nah tidak mau praktek. Makanya saya dapatkan ilmu-ilmu seperti ini semua berbayar teman-teman, tidak ada yang gratis dan saya tidak enak kalau dikasih gratis gitu. Dan semua adalah berbayar. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.